Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Anandita dan di video kali ini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung saja kita masuk ke poin pertama. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, apa itu filsafat? Filsafat itu upaya refleksi kritis dan rasional untuk memahami realitas secara mendalam. Kemudian, eh, di sini ada filsafat sebagai proses dan hasil, yaitu menghasilkan sebagai proses melibatkan perenungan, pemikiran mendalam, dan analisis terhadap kehidupan, dan sebagai hasil yaitu menghasilkan sistem pemikiran yang memberikan pedoman dalam memahami dunia. Kemudian, apa itu sistem filsafat? Jadi, sistem filsafat adalah kumpulan konsep dan prinsip yang terorganisir secara logis untuk menjelaskan sebagai aspek kehidupan. Kemudian, kita masuk poin berikutnya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Di sini sila-sila Pancasila bukanlah bagian yang berdiri sendiri, tapi saling berkaitan. Pancasila adalah suatu kesatuan organis. Artinya, jika satu sila diubah atau dihilangkan, maka akan merusak keseluruhan sistem. Dan contoh hubungan antar silanya itu sila ketuhanan dan tanpa kemanusiaan itu bisa mengarah pada fanatisme agama yang meniadakan kemanusiaan. Kemudian sila persatuan tanpa demokrasi itu bisa menyebabkan pemerintahan yang otoriter. Kemudian sila keadilan sosial tanpa ketuhanan itu bisa menyebabkan materialisme ekstrem. Kita masuk poin berikutnya. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Di sini ada yang pertamanya itu sebagai genetivus objektif dan genetivus subjektif. Genetivus objektif itu Pancasila sebagai objek kajian filsafat, yang berarti Pancasila bisa dikaji, dianalisis, dan dipahami secara filosofis. Kemudian genetivus subjektif itu sebagai sistem pemikiran yang memberikan kerangka berpikir bagi bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga bisa menjadi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua adalah landasan ontologis Pancasila, itu berkaitan dengan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan. Jadi, landasan ontologis Pancasila ini berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berakar dari realitas objektif yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu contohnya keberagaman keberagaman agama di Indonesia mendasari sila ketuhanan yang Maha Esa, gotong royong dan kekeluargaan itu mendasari sila persatuan Indonesia. Selanjutnya kita masuk poin yang ketiga, adalah landasan epistemologis Pancasila. Di sini epistemologi ini membahas tentang sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Dan landasan epistemologis Pancasila ini berarti bahwa pemahaman kita tentang Pancasila itu diperoleh melalui sejarah perjuangan bangsa, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, refleksi terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang. Dan masuk poin yang keempat yaitu landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi membahas tentang nilai dan etika dalam kehidupan. Landasan aksiologis Pancasila ini berarti bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah nilai keadilan sosial. Itu menjadi dasar bagi kebijakan pemerataan ekonomi. Kemudian nilai demokrasi dan musyawarah itu mendasari sistem politik di Indonesia. Kita masuk poin selanjutnya. Ada hakikat sila-sila Pancasila. Di sini setiap sila dalam Pancasila itu memiliki hakikat yang mencerminkan nilai-nilai fundamental. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menegaskan keyakinan terhadap Tuhan, menjamin kebebasan beragama di Indonesia, dan kemudian mencegah sekularisme ekstrem atau radikalisme agama. Kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, mengakui hak asasi manusia, menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
Kemudian ada persatuan Indonesia, yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan, kemudian mencegah perpecahan akibat perbedaan suku, agama, atau budaya, dan terakhir menjadi dasar nasionalisme yang inklusif. Keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini meningkatkan demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, kemudian menolak sistem pemerintahan otoriter, dan menjamin keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, menolak kesenjangan sosial yang ekstrem, kemudian menjunjung prinsip ekonomi berbasis gotong royong. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari bab 5 ini adalah Pancasila sebagai sistem filsafat itu dasar pemikiran yang logis, sistematis, dan mencerminkan realitas kehidupan bangsa Indonesia. Dan bukan hanya sekedar ideologi politik, tetapi juga sebuah sistem nilai yang mencerminkan hakikat keberadaan, sumber pengetahuan, dan etika kehidupan. Dan setiap sila dalam Pancasila itu terkait erat satu sama lain dan membentuk sistem yang saling melengkapi. Kemudian, sebagai warga negara, kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa kita tetap harmonis dan sejahtera. Sekian penjelasan bab 5 dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.